Burhanuddin Lopa, lahir di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, 27 Agustus 1935. Beliau adalah mantan Jaksa Agung dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Beliau dikenal sosok yang berintegritas tinggi. Tanpa pandang bulu, beliau menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia. Pribadi beliau yang sangat sederhana, tidak mau memanfaatkan fasilitas kedinasan di luar keperluan bekerja atau untuk urusan keluarga. Beliau mengatakan, kebijakan pemerintah itu harus yang terbaik bagi rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Beliau mengingatkan kepada publik melalui surat kabar, jangan berikan uang kepada para jaksa, jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apapun alasannya. Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang profesor jenius yang banyak mempunyai sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang di dunia. Ia menjadi wakil presiden ke-7 Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto pada tahun 1998. Namun ketika Soeharto mengundurkan diri, ia harus melanjutkan Soeharto dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Adapun sikap nasionalisme yang patut dicontoh pada beliau adalah ketika beliau menolak status warga kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Jerman dan lebih memilih kewarganegaraan Indonesia. Beliau juga mendeklarasikan kebebasan pers di bumi Indonesia sehingga terjadinya birokrasi yang lebih transparan di Indonesia. Beliau juga adalah tokoh yang membangun pondasi pemberantasan korupsi di negeri ini, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, termasuk perintah pembentukan lembaga hukum KPK. Pahlawan nasional yang bernama asli Sutomo atau yang lebih sering kita sebut dengan nama Bung Tomo merupakan tokoh yang mencerminkan nilai nasionalisme dalam konteks cinta tanah air dan rela berkorban untuk negaranya yang dibuktikan dengan hasrat untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan mengobarkan semangat kepada seluruh rakyat Surabaya untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda yang sering kita sebut dengan perlawanan 10 November 1945 yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo pernah berkata, jika kamu berada di Indonesia, yang ya harus memiliki patriotisme, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan diberi nama Muhammad Atta. Ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya yaitu Siti Saleha. Selama menjadi tokoh pemimpin bangsa, Bung Hatta amat terkenal dengan komitmennya pada demokrasi. Bung Hatta juga dianggap sebagai tokoh koperasi, di mana beliau digelari sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II pada tanggal 17 Juli 1950. Berikut beberapa ulasan nilai aneka yang dapat kita petik dari Bung Hatta. Dalam hal akuntabilitas, beliau sangat menjaga rahasia negara meskipun kepada keluarganya. Sebagai pejabat negara, Bung Hatta memiliki etika publik yang baik. Beliau dikenal dengan sifat jujur dan berbudi pekerti luhur. Siapa yang tak kenal Pak Harto? Selama 32 tahun pemerintahannya, Pak Harto meletakkan fondasi di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya, Pak Harto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini, masyarakat mendapat harga bahan-bahan pokok yang terjangkau, juga tercapainya swasembada beras. Ini merupakan nilai
akuntabilitas, dan nasionalisme. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu. Ia mendapatkan gelar Singokumpe. Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Paku Alam pada tanggal 2 Mei 1889. Ia lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri dari perguruan taman siswa yang menyediakan kesempatan untuk berpendidikan kepada rakyat jelata pada zaman kolonial Belanda. Pada saat sekarang, tanggal lahir beliau dijadikan sebagai hari besar nasional, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari penciptaan slogan Tut Wuri Handayani menjadi slogan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia saat ini. Dan dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki nilai aneka yang sangat kental, yaitu sikap sederhana, pantang menyerah, bertanggung jawab, berani, rela berkorban, bersikap religius, mandiri, gotong royong, nasionalisme, dan integritas. Buya Hamka dikenal sebagai sosok ulama yang moderat, memiliki prinsip yang teguh serta kehidupannya yang sederhana. Pada diri Buya Hamka dapat kita jumpai sosok pahlawan, juga seorang mubalik yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan firman Allah berupa tauhid serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau memang pribadi yang memiliki banyak segi, piawai di berbagai bidang, aktivis politik yang juga sastrawan yang juga dilihat dari nilai akuntabilitas. Ada banyak hal yang sangat menarik dari Buya Hamka, yaitu keteguhannya memegang prinsip yang diyakini sebagai muslim untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatilan sesat. Selain itu, dia juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, berani, dan sederhana yang terkandung dalam aspek